Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan memperbaiki partai, bukan memperbaiki birokrasi, bukan memperbaiki ekonomi, tapi apa? Memperbaiki akhlak manusia. Mau tahu akhlak sebelum Nabi? Ibu, ibu mestinya paling bersyukur karena ada Nabi. Ibu tahu sebelum ada Nabi, itu perempuan diperjualbelikan. Perempuan bisa dijadikan taruhan judi. Saya suka istrimu. Kita judi ya? Kalau saya kalah kok, saya pakai istrimu 4 bulan. Coba. Nasib perempuan zaman itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahkan seorang sahabat Nabi yang pernah diambil anaknya, usia ya kalau kita sekarang PAUD lah kira-kira, usia PAUD. Namanya Khalid bin Walid. Dia ajak anaknya ke belakang rumah. Nak, sini kok nak, kita pergi main-main sama bapak. Dia gali itu pasir nak, gali. Begitu dalam, dia dorong anaknya masuk ke pasir. Lalu dia lompat, dia timbul. Baik, kau itu mau jadi anak perempuan. Dulu perempuan dianggap aib dalam keluarga. Turun Rasulullah, wanita jangan kau lecehkan wanita, hargai perempuan. Mana buktinya? Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dimuliakan perempuan. Dalam birokrasi pemerintahan, Nabi jelaskan perempuan adalah tiangnya negara. Hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Candela. Banyak orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Kata orang Bugis. Boleh namanya orang Bugis. Di mana-mana saya di Kartini ini ketemu sama orang Bugis. Saya pergi biduk-biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi sama Rinda Sabrang, di bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi Tuan, banyak orang Bugis. Si Sanata, banyak orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak orang Bugis. Banyak orang Bugis ini. Dan malam ini ada orang Bugis yang aneh-aneh. Tuh kumisnya namanya Batak, tapi orangnya Bugis. Leraha. Biasa. Bapak, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo Pak, jangan permalukan jadi kelamin. Biar bapak sudah usia sakaratul maut, ayo semangat. Yang dapat tadi ini saya lihat kan sudah untuk sakaratul maut. Ya. Salatullah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Ketua DPRD Kalimantan Timur beserta seluruh pengurus DPD Golkar Kalimantan Timur, para alim ulama yang saya muliakan, pengurus-pengurus partai lain yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita syukuran sekaligus memperingati Maulid. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah tentang Maulid. Biar yang di luar negeri, saya pernah diundang Maulid ke Italia, saya pernah diundang Maulid ke New York, saya pernah diundang Maulid ke Belanda. Semua sama tema. Temanya sama. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masalah besarnya, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Dulu saya kecil, kita kan
diajarkan sejarah Nabi oleh ibu kita. Nah, kalau kau makan, jangan kau pakai tangan kiri. Nabi makan pakai tangan kanan. Nah, kalau kau kencing, jangan kau berdiri. Nabi kencingnya duduk. Bahasa Bugisnya mak dengking. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau menghadap kiblat, karena itu tidak dilakukan oleh Nabi. Dulu. Kita tahu sejarah Nabi dari ibu-ibu kita, baik melalui lagu-lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Berteriak mamanya, anaknya, siapa namanya mak yang terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Sangatta atau Samarinda? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa menjadi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua DPRD atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya dulu. Sekarang lagunya dulu apa? Yo ayo. Majelis taklim itu dirinya Nabi bilang, tiap bulan ikut pengajian, seragamnya 4 macam, tiap bulan ikut taklim, tapi masih suka joget-joget di depan suaminya orang. Apa perempuan dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan kecampur sama laki-laki. Di depan camat lagi olahraga, perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak lagi belakang, ibu-ibu 1, 2, 3, bapak-bapak belakang 4. Kalau dia tidak lucu, yang ketawa seru sini. Agus-Gusan macam ledak budak putar peking. La ilaha illallah. Tua apakah jili-jili? Ibu-ibu itu kan nggak ada sekolahnya, bukan pengurus partai, bukan anggota DPR, tapi dari kecil ya sejarahnya anaknya dia tahu itu sejarahnya Nabi. Sekarang ibu-ibu, gimana anak kita mau contoh kalau kita tidak pernah cerita kepada Nabi? Ditanya sama anaknya, mak, kenapa kau itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ya balik tanya bapaknya, pak, kenapa kau disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Kenapa saya mau tanya? Apa guna sekolah? Gimana anak kita mau mencontoh Nabi? Gimana anggota DPR mau mencontoh Nabi? Sejarahnya Nabi dia tidak tahu. Saya mau tanya ini, anggota DPR mengaku anggota DPR. Siapa anak pertamanya Nabi? Ayo, anggota DPR. Saya kasih hadiah pada DPR. Ayo. Anak, gimana kalian mau mencontoh Nabi? Sejarah Nabi Bapak tidak pernah buka. Tapi bicara sejarahnya Hitler, Machiavelli, Bapak tahu. Maka Bapak berpolitik, dicuci otaknya oleh Machiavelli. Mestinya belajar dong bagaimana Nabi berpolitik. Ini gunanya maulid. Kita dengar sejarah Nabi. Maka saudara-saudara sekalian, adik-adik nih yang lagi gila belajar agamanya baik, tolong jangan mempersempit ilmu. Sekarang ada anak-anak baru belajar agama Islam 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Oh, semua salah. Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, bersanji bid'ah, tahlil bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada persamaan Nabi. Begini cara berpikirnya mereka. Maulid, cek, tidak ada pada zaman Nabi. Cek, tidak ada pada zaman sahabat. Ada sahabat tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya bid'ah, bid'ah sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat.
Dia bilang sini kok. Kalau kau bilang tidak ada para sahabat Nabi tidak sini. Nabi, kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Oke. Cek pada zaman Nabi, beras tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulanmu bid'ah. Maka kau bayar zakat fitrah pakai beras bid'ah. Pakai kau gandum sama kurma. Tangkis begitu. Ikat baju sekarang anak-anak baru belajar agama. Dia yang tidak baca, kita nak kasih salah. Sampai saya lagi di Facebook, maki-maki saya di Facebookku. Apa ini Ustaz Dasar? Cerita sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Yang mau diapa kau tidak mau tumbuh? Saya kasih dia. Ini itu di rumah. Nanti Ustaz kasih kotor-kotor bantal. Adik-adik, ini tujuannya kita mau. Begitu saya diberitahu ini, siapa yang hadir? Anggota DPR Golkar dan pengurus-pengurus Golkar. Saatnya diperdengarkan bagaimana Rasulullah dalam berpolitik. Ini tujuannya mau ini. Kalian tidak mau silakan, tapi jangan tuduh kami sesat. Enak. Kalau tidak mau Islam silakan. Kami juga menghargai itu. Tapi tolong hargai juga saudara-saudara kita yang mau memperbaiki. Sekarang soal maulid berkaitan dengan dunia kegiatan kita sebagai politisi. Kenapa Nabi menjadi pemimpin yang sukses? Betulkah Nabi sukses? Betul. Mana ukurannya? Satu, kalau saya diakui oleh sesama muslim, biasa, wajar. Tapi kalau saya diakui oleh bukan anggota saya, maka itu baru luar biasa. Mana? Muhammad diakui oleh tokoh penulis dunia yang menulisnya bukan orang Islam. Dia tulis 100 tokoh dunia berpengaruh sepanjang zaman. Dan siapa yang ditempatkan ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal penulis buku ini non muslim, tapi yang ditempatkan nomor 1 baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, menurut para sejarawan disimpulkan salah satu kunci kesuksesan Nabi karena beliau memimpin dengan akhlak. Nabi ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Anda ditulis ke dunia ini? Ya Muhammad, untuk apa Allah mengutus kamu di dunia ini? Beliau menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan memperbaiki partai, bukan memperbaiki birokrasi, bukan memperbaiki ekonomi, tapi apa? Memperbaiki akhlak manusia. Mau tahu akhlak sebelum Nabi? Ibu mestinya paling bersyukur karena ada Nabi. Ibu tahu sebelum ada Nabi, itu perempuan diperjualbelikan. Perempuan bisa dijadikan taruhan judi. Saya suka istrimu. Kita judi ya? Kalau saya kalah kok, saya pakai istrimu 4 bulan. Coba. Nasib perempuan zaman itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahkan seorang sahabat Nabi yang pernah diambil anaknya, usia ya kalau kita sekarang PAUD lah kira-kira, usia PAUD. Namanya Khalid bin Walid. Dia ajak anaknya ke belakang rumah. Nak, sini kau nak, kita pergi main-main sama bapak. Yang gali itu pasif nak, gali. Begitu dalam, dia dorong anaknya masuk ke pasir. Lalu dia lompat-lompat, dia tunduk. Kau bikin malu jadi anak perempuan. Dulu perempuan dianggap aib dalam keluarga. Turun Rasulullah, wanita jangan kau lecehkan wanita, hargai perempuan. Mana buktinya? Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dimuliakan perempuan. Dalam birokrasi pemerintahan, Nabi jelaskan
perempuan adalah tiangnya negara. Hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negara. Muliakan perempuan. Tapi sekarang perempuan yang hina dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mulai dari tidak malu berpakaian yang tidak diajarkan agama. Terjadi yang diprediksi Nabi. Suatu kali nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakai. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Ya, perempuan-perempuan sekarang. Pakaiannya yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, pipis, kecil, sempit, kita nasesah. Cewek, maunya kita kerjasama bos. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cekik jawa akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata, kalian berkeliaran, hancur amal kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Maka Nabi diutus menghilangkan seperti ini. Mari kita bicara soal akhlak. Sebagai politisi, pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana akhlak kepada Allah? Ada dua caranya berakhlak kepada Allah. Satu, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan sembah kecuali Allah. Ini akhlak kepada Allah. Satu, jangan menyekutukan Allah. Maknanya dalam operasional dunia politik, jangan kau percaya, lebih percaya kalian kepada tim survei daripada keputusan Allah. Itu namanya berakhlak. Sekarang orang mendewa-dewakan tim survei. Mereka lebih percaya kepada lembaga survei daripada ikhtiar berdoa kepada Allah. Maka orang yang berpolitik dengan baik, dia akan serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah dia berusaha dan berikhtiar berdoa. Yang kedua, akhlak kepada Allah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya yakin di sini politisi Golkar tidak ada yang menyembah patung. Tapi apa yang disembah? Jabatan. Apa yang disembah? Kekuasaan. Apa yang disembah? Harta. Mana yang disebut menyembah jabatan? Tidak punya akhlak. Contoh, nomor 1 terpilih, nomor 2 kasak kusuk. Bagaimana supaya jadi yang terpilih? Supaya saya ganti. Ya? Dicarikan kasus orang supaya dia bisa turun yang 1, naik yang 2. Ini namanya menyembah berhala jabatan. Ini tidak enaknya politik, Pak. Yang terpilih sakit, yang dibawa berdoa, mudah-mudahan cepat mati. Naik namaku. Saya izin memuji 2 politisi Kaltim di malam ini, Pak Isran Nur dan Pak Makmur. Saya kurang lebih mengenal beliau sudah lebih 10 tahun. Bapak mau setuju atau tidak, lihat Pak Isran Nur menjadi pejabat, santai ngomong, tidak ada yang ditakuti Pak. Coba, bantu gubernur, takut sama orang pusat, takut sama KPK, takut beliau, udah enjoy. Kenapa? Mengabdi apa adanya, bekerja sesuai tugas, soal apa hasilnya serahkan kepada Allah. Saya pernah lihat beliau marah soal KPK, datang nggak bertamu. KPK di rumah jabatan Bupati Sanata, apa? Kutai Timur, diberikan lagi di pejabat minuman dengan kue. Tapi di pejabat tidak mau makan karena takut dianggap gratifikasi. Marah dia. Kami ini orang Islam. Saya kasih makan itu kamu adalah bagian dari kehormatan kami. Ini bukan gratifikasi. Ini bagian syariat Islam, memuliakan orang. Mana ada orang berani marah-marah sama KPK? Marah mah kok ngejak kalau. Itu berarti orang punya integritas. Coba. Akhlak dalam berpolitik, kalau tidak ada akhlak Pak, menghalalkan segala cara. Saya ingat
ketika Pak Awang Faruk mau maju kedua kalinya, ya kan? Pak Isran Nur waktu itu punya peluang untuk menang. Saya sempat tanya, Pak Bupati, kenapa tidak maju? Ini peluang besar. Apa kata beliau? Pak Awang Faruk termasuk orang yang membesarkan saya. Ini etika, akhlak. Banyak sekarang politisi dibesarkan oleh seniornya, diberikan peluang oleh seniornya. Setelah dia punya peluang, dia dorong seniornya menjadi orang hancur. Ini orang tidak bagus dalam berpolitik. Maka politik tambah etika, kalian bisa lebih hina dari binatang. Etika siapa yang mengajarkan? Agama. Maka tidak betul ketika kita berkata, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ketika agama tidak hadir dalam dunia politik, maka lahirlah politisi tega, politisi yang orang Buddhis bilang lemuk nyawana. Bahasa filosofi Buddhisnya begini, politik itu ceko-ceko rimulanna, bele-bele di tengahna, malah perlu pacakuranna. Kalau bahasa Indonesianya, politik itu awalnya adalah kecurangan, tengahnya adalah kebohongan, terakhirnya adalah tega. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada akhlak, dan akhlak itu diajarkan di agama. Maka tidak betul ketika Bapak Ibu berkata jangan bawa-bawa agama dalam politik. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang ketika menyembah Allah kita abaikan, menserikatkan Allah kita lakukan, maka tentu Allah marah. Lalu ketika Allah marah, maka Allah memakai makhluknya yang lain untuk menegur kita. Gimana cara Allah menegur? Makhluk Allah marah, disuruh marah. Apa? Air. Marah ke air, banjir. Lah, bayangkan air laut naik jalan-jalan ke darat, pulang bawa manusia, tsunami. Makhluk Allah marah, tanah goyang, gempa. Kalau dulu kita cuma kenal gempa, sekarang ada lagi namanya likuidasi. Itu infeksi. Coba, itu kalau Allah marah, makhluk Allah yang lain dipergunakan untuk menegur manusia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu dulu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Tidak usah dulu kepada orang lain, kepada keluarga dulu. Mari kita lihat dengar akhlaknya Nabi kepada istri dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pulang ceramah kalau kita sekarang. Begitu ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Apakah Nabi tendang pintunya? Tidak. Nabi ambil serbannya, dihamparkan depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban, rela kedinginan semalam suntuk. Kenapa? Karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidur. Pas bangun istri beliau, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi ambil tangan istri beliau dan berkata, Adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masya Allah. Kira-kira masih ada suami seperti ini? Bapak-bapak misalnya ketua komisi Pak, rapat 24 jam, pulang di rumah ditutupkan pintu. Apa bapak ambil? Weh, buka kau gendut. Mati cari kau tutup pintu, bukain. Coba, Rasulullah minta maaf. Apalagi akhlak Rasulullah. Itu beliau kalau minum bersama istri beliau, diminumnya 1 teguk kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Coba, kalau misalnya minum kasih lagi Aisyah. Hebatnya kalau di sini bibirnya Aisyah, ini juga yang diminum Nabi. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibir istri. Oh betul mulutmu. Coba, apalagi akhlak Rasulullah. Suatu kali Nabi pulang,
Kebiasaan Nabi, kasih minum, kasih istri. Minum, kasih lagi istri satu teguk. Ini Nabi minum sendiri. Untung gilirannya Aisyah, tidak dikasihnya. Minum untung, tidak dikasih. Aisyah mulai curiga, cemburu. Ya Rasulullah, kok kali ini saya tidak dikasih? Apa ada perempuan yang lain sudah menyenangkan hati di luar? Nabi tetap minum. Merah mukanya Aisyah, akhirnya Nabi pasrah, kasih. Begitu Aisyah minum, apa yang terjadi? Langsung dia mintakan. Ternyata apa? Aisyah salah memberi resep garam, dia kira gula. Nabi tidak mau melukai perasaan istrinya. Nabi mau merahasiakan supaya Aisyah tidak malu. Akhirnya Aisyah tahu juga. Coba kalau bapak di rumah. Oh enak Tony, apa kau tahu dulu? Dulu setengah mati. Itulah Rasulullah. Maka bapak-bapak, tidak ada kesuksesan. Tidak usah cerita sukses di kantor. Tidak usah cerita sukses di partai. Kalau istri kita menderita. Ayo. Coba. Saya pernah pergi khutbah di Tanah Bumbu. Ada orang datang curhat selesai khutbah. Dia pegang paha saya. Ustaz, tolong doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini kasihan. 4 tahun merantau ke sini. Tahun-tahun pertama sukses betul sampai sekarang. 2 bulan terakhir saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu pulang meninggalkan hutan. Saya mau tinggal dikejar saya sama orang di sini mau dipotong. Tolong doakan saya Ustaz. Saya baik. Dan saya doakan, Bapak tolong jujur. Bagaimana perlakuan Bapak kepada istrinya selama ini? Apa dia bilang? Wah, dia Ustaz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Nah, saya jangan banyak bicara, itu sebabnya. Coba, ada orang bertahun-tahun cari nafkah, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, bertahun-tahun cari nafkah di Kalimantan, banyak duitnya, tapi tidak bisa bahagia. Kenapa? Istrinya dia tipu. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang selalu tidak ada. Hehehe, dada. Sekalinya teman SMA yang pernah nawadodo, tanam apa dia? SMS banking. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka yang mendurhakai istrinya. Tidak akan ada. Wah, Bapak saudara-saudara sekalian, masih ingat waktu menikah Pak? Bapak masih ingat waktu menikah? Coba dengar kalimatnya waktu kita menikah. Saudara das Atlantik, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Sidikia Nasrul, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan juara minum? Siapa yang kita jadikan garansi? Bukan gubernur, bukan ketua partai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pantas ketika kita hianati itu yang kita halalkan atas nama Allah, pantas 30 tahun kita ngurus partai, kok tidak bisa bahagia hidup kita? Kenapa? Karena istri yang setia mendampingi kita, bapak hianati. Saya lihat kadang-kala orang sopan sama istrinya orang, tapi sama tetangga, sama tetangganya sopan sama istrinya kasar. Sama tetangga, Assalamualaikum Ibu. Gimana kabar Pak Ibu? Sehat-sehat? Sehat Pak Haji. Kali ini istrinya tahan tuh kaki, masih bang kaki dulu dong. Oh sudah tidak berjalan juga. Mau Ibu punya suami seperti Nabi? Mau Ibu? Nah, pertanyaan buat Ibu, sudahkah Ibu punya sifat seperti istrinya Nabi? Yang jadi masalah. Ibu mau punya istri seperti Nabi, suami seperti Nabi, tapi kelakuan ibu kayak orang tidak punya agama. Setengah mati suaminya carikan uang, ibu kita kira itu gampang jadi laki-laki. Ibu, kita kira gampang jadi laki-laki. Ibu itu ditanggung dunia sampai akhirat. Ditanggung dunia sampai akhirat. Dunia, suami mikir, bagaimana supaya suami istriku bisa dicinci dia pulang dan dihina orang? Bagaimana supaya saya bisa belikan mobil istriku supaya pulang kampung dan dihina saudaranya? Bagaimana supaya istriku pakai AC kamarnya supaya baik kulitnya? Dipikir sama itu suami. Dan bukan sampai itu, di akhirat suaminya ulama, suaminya hafal Quran,
istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, ku ampusakum wa ahlikum al-khair. Suami, kau temani istrimu masuk neraka, ditanggung ibu sampai di akhirat. Beda ibu-ibu, suami tukang judi, suami pemabuk, suami koruptor, suami tidak sholat, suami tidak puasa, tapi istrinya baik agamanya, tidak ada urusan kata Nabi. Dan kau situ, suamimu punya dosa, kalian tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi jelaskan, silakan kau pilih pintu surga yang kau mau kalau istri baik sifatnya. Hanya ibu, jangan suka komen. Mobil aja terkait. Kan ketawa, serius orang ini. Di kantor, bingung menghadapi orang unjuk rasa, dimaki-maki kasihan suamita, dihina, dibilangi binatang, dilempari kursi, sampai lagi di rumah, dimaki-maki lagi sama istrinya. Apa yang kita jadi suami? Mana kita tidak cepat mati? Sampai di rumah kau periksa terus HP-nya suamimu. Gimana tidak serangan jantung? Pas kau ditipu. Jujur suamimu marah. Dibohongi. Dari mana? Lihat kita bohong. Oh, mau tenang? Mau tenang perasaan? Sifatnya Khadijah. Gimana sifatnya Khadijah? 3 hari 3 malam Rasul tidak pulang. Menerima wahyu pada usia 40 tahun. Pulang keinginan menggigit. Lalu beliau katakan kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan dan menggigil. Oh ibu, 3 hari 3 malam suami tak pergi. Di telepon tidak ada kabar, di WhatsApp tidak dibaca, di telepon dia reject. Pulang menggigil, kira-kira selimuti saya. Ibu-ibu kira-kira langsung kita selimuti? Tidak, interogasi dengan suaminya. Dari mana? Maka kalau ibu mau tenang, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk sama suami. Orang yang selalu sangka buruk tidak akan ada tenangnya hidupnya. Suami kita anggota DPR, telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, rapat darurat. Sore, dapat WhatsApp. Selihat istrimu bonceng, suamimu bonceng cewek, cantiknya lagi. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Kenapa? Saya dia apa pengalaman kita? Bulan-bulan langsung dipisah HP-nya. Ada teman buat SD, cinta-cinta monyet. Sampai sekarang setelah banyak video-video viral, nggak mau berhenti telepon saya. Saya mau blokir. Gak enak, nanti saya bilang sombong. Saya mau terima telepon. Menjaga perasaannya Mama Ece. Terpaksa kutulis lagi HP namanya penjual batu bata. Waktu ketika bunyi telepon, dilihat Mama Ece. Ustaz, penjual batu bata. Tagihan itu tadi yang belum dibayar. Dia udah mau kalau tagihan karena uang belanjanya kami. Kadang-kadang udah mau angkat pada mau angkat. Nanti usah lama sih kak. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bikin latte. Lalu saya ambil di toples tertulis gula. Saya tulis, apa sih? Saya pilih gula, tertulis isinya garam. Saya pikir tanya mamanya, cek apa ini? Toples tertulis gula dan isinya garam. Dan lagi, HP itu juga lain ditulis lagi sini. Apa bagi ibunya Bu? Bu, kami Bu adalah anggota DPR. Maka buatlah hatinya tenang. DPD bisa membuat undang-undang, peraturan yang membuat masyarakat baik. Tidak ada suami yang bisa tenang berpikir kalau dari rumahnya selalu bertengkar. Angka baik. Tidak ada orang itu bahagia kalau sangka buruk. Apalagi kalau suka maki ngomong. Bagaimana suami mau tenang? Di kantor pusing,
Sampai di rumah ngomel aja kerjaan itu istri. Hah? Nonton TV, nangka kakinya, makan canggoreng. Ada bedaknya di sini yang terbuat dari beras. Nah kasih ketimun makannya. Angkat kalepa menguap. Bagaimana suami kita tidak cepat mati? Bagus tahu itu kalau pulang suami tak rapat, maki-maki dengan fraksi lain, dengan anggota sesama anggota. Pulang didengar ada fitnah. Sabar apa? Begitu memang namanya anggota dewan. Risikonya menjadi anggota dewan, Pak. Kan kita ujian diri tuh, sabar ki. Pak kita perlu suami kita bukakan bajunya baru kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang perasaannya suami. Masuk kamar marah-marah berantakan kamar. Peluk lagi dari belakang baru kita menyanyi. Insaflah manusia, senang perasaannya. Jangan juga kita baduan. Teman-teman suami kita sudah tua-tua pensiun, sakit-sakit, kita pangku-pangku lah kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Hai bapak saudara-saudara sekalian. Ya, akhlak kepada suami, akhlak kepada istri. Itu dulu deh. Gak usah dulu cerita ke orang lain kalau rumah tangga kita tidak tuntas. Yang kedua, akhlak kepada anak. Kadang-kala kita ini Pak, mau punya anak yang baik, tapi kita tidak pernah kasih contoh yang baik. Mana yang konkret? Konkret sekali. Awas Pak, saya dapat ku merokok, saya tempelin ku. Jangan memang kau merokok, saya dapat kasih makan kau dengan bungkusnya. 20 menit kemudian kau beli rokok. Gimana kita larang anak kita merokok? Baru kita merokok di depannya. Gimana ceritanya? Jangan bicara kasar. Dapat kau bicara kasar, setempelin kau. Setempelin sudah bicara kasar. Heran saya lihat kadang-kadang orang tua sopan sama anaknya tetangganya, tapi kurang ajar kalau ngomong sama anaknya. Kasih contoh anak yang baik. Prestasi ibu bukan sekedar jadi anggota DPR. Prestasi bapak bukan sekedar menjadi anggota DPR provinsi atau pusat. Prestasi kita adalah lihat anak kita. Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau keluar rumah tidak tutup aurat. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Jepang, tapi tidak malu kalau anaknya sudah balik tidak pernah sholat jamaah. Hebat sekali dia bilang anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Nah banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustaz? Kopi di Inggris. Itu anak-anak di Inggris, bahasa Inggris semua. Betul. Memangnya kalau bapak nanti, bapak-bapak sudah meninggal, anak pintar bahasa Inggris. Memangnya kalau berdoa nanti anaknya di depan masjid atau di atas kuburan pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Apa hebatnya? Yang paling hebat itu kalau anak punya bapak, dia ingatkan bapaknya. Bapak anggota DPR, bapak harus jadi contoh. Malu saya anaknya kalau begitu kelakuan bapak. Itu baru hebat. Pergi bapaknya di WhatsApp. Pak, saya bangga bapak jadi anggota DPR. Tapi saya malu kalau bapak tidak sholat dulu. Saatnya sholat dulu, cari ke masjid. Itu kaya maki Pak. Bapak pernah dapat WhatsApp seperti itu dari anak? WhatsAppnya, Pak, habis pulsa. Apa yang salah? Wah, udah fungsinya. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Tadi sudah jelas, kalau kau sering kasih makan uang haram anakmu, jangan pernah berharap anakmu akan baik. Fungsinya ibu, sebagai istri anggota DPR, datang suami, Pak, biasanya gajimu cuma 10 juta. Ini kok bisa 10 juta 500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal, masuk. Kalau tidak, bapak aja yang mau makan, silahkan makan sendiri. Jangan kasih makan anak. Itu baru istri yang lain. Bisa kok? Bisa. 15.000 bisa.
500.000 bisa, 15 juta bengkok mukanya. Ketahuan. Berikutnya, akhlak kepada orang tua. Lepaskan dulu akhlak kepada suami, istri, anak. Paling penting orang tua, termasuk mertua. Bapak menjadi anggota DPR, rumah dinasnya baik. Tapi kalau bapak mau menjadi manfaat akhlak yang baik, lihat kamar. Bagusnya kamarku. Nah, kamarnya orang tua aku di kampung. Jangan sampai kamar kita ber-AC, di dalamnya televisi. Orang tua tak kasihan kasurnya yang sudah keras karena kapuknya sudah mati. Karena gunanya bapak punya itu. Muliakan orang tua. Tapi kadang-kadang ini anak mau berbuat baik sama orang tuanya, tapi istrinya yang membuat ini kita tidak berbuat baik. Apa? Jangan. Uang kaget dari kantor. Berkatalah suaminya, "Ma, Bu, ini ada kasihan begini. Bagaimana kalau kita bawa umrah ke Selibaku di kampung?" Langsung datang istrinya, "Apa? Mamamu terus? Itu juga ada anakmu kan?" Langsung bilang suaminya, "Terserah kalau begitu." Ada suami begitu di sini? Ada di sini takut sama istrinya? Berhenti Pak jadi laki-laki kalau takut sama istrinya. Apa mau takut sama istrinya? Gaji tak semua diambil. Belum pindah dia sudah tahu itu kerjasama sama bendahara. Dia bilang, jadi Ustaz tidak takut sama istrinya. Apa mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Kenapa Pak Bapak terlalu takut sama istri? Soalnya kalau dia marah Ustaz, dia kasih pecah piring. Dengar baik-baik ini Pak, ilmu laki-laki. Kalau dia kasih pecah piring itu istri satu, kasih pecah satu lusin. Dia kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh injak-injak istri. Takbir! Itulah suami yang takut sama istrinya. Bapak saudara-saudara sekalian, Pak, jangan pernah menunda kebaikan karena takut sama istri. Hanya saya bilang sama istriku, itu selesai saya akad nikah, saya panggil berdua. Boleh marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau habis uang itu rezekimu, boleh apa saja, boleh kau lempar saya yang penting tidak kena, boleh kau tutup pintu yang penting aku kunci. Satu yang tidak boleh, jangan pernah menghina orang tua saya. Kau tadi ngomong begitu sama istri. Saya jadi anggota DPR karena doa dari ibu saya. Jangan pernah kau hina orang tua. Kau hina orang tuaku, keluar dari rumah. Itu namanya anak. Saya belum tentu jodoh sampai akhir. Waktu kau dikubur belum tentu kita jodoh. Jodoh ada di tangan Tuhan. Belum tentu saya jodoh sampai ajalku. Orang tuaku, biar kau cuci seluruh air yang ada di dalam diriku ini. Kau cuci seluruh laut yang ada darah dalam diriku itu. Tidak akan pernah menghilangkan darah daging orang tua. Dan sampai bapak jadi anggota DPR berdosa sama orang tua karena takut sama istri. Jangan juga membuat suami takut. Ya, akhlak. Berikutnya, akhlak kepada sesama. Sosial kemasyarakatan. Bicara soal akhlak sosial kemasyarakatan, belajar dari salat jamaah. Coba lihat salat jamaah Pak. Ada imam, ada makmum. Itu akhlak berjamaah. Jadi imam nggak boleh sembarang Pak. Ajar bikin salat jamaah, mengatur. Imam itu tidak sembarang. Kenapa? Syarat jadi imam satu, yang paling alim. Berarti kalau dalam sosial kemasyarakatan memilih pemimpin cari yang cerdas. Tapi yang lebih penting dari cerdas adalah benar. Biar dia cerdas, kalau tidak benar hancur itu Pak. Mana buktinya Ustaz? Dia tahanan-tahanan Pak. PK, jaksa, polisi, ada orang beleng-beleng? Tidak ada, orang-orang cerdas. Lalu kenapa dia begitu? Karena dia tidak benar. Lebih baik tidak begitu cerdas tapi benar daripada dia cerdas tidak benar. Ini yang biasa. Kalau bajing yang dia makan kelapa dan kacang-kacangan. Tapi kalau bajingan, aspal, bibir, beton, udah makan semua Pak. Sudah beli kah? Belum.
Berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah memilih yang paling cerdas, maka fikih mengajarkan pilih yang fasih, bacaannya baik. Apa bacaan di sini? Kalau anggota DPR menyambung lidah rakyat, punya kepekaan sosial, dia sama-sama alim, sama-sama fasih, maka kata Nabi pilih yang paling senior. Sama-sama paling senior, sama-sama alim, sama-sama fasih, maka alternatif terakhirnya kata Nabi pilih yang paling lama tinggal di tempat itu. Kalau ini dipilih kriteria dan memilih ketua partai, Pak, tidak ada ribut, tidak ada partai tandingan, tidak ada pakai kriteria aman dalam berpartai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, berikutnya lagi akhlak kepada non-muslim. Bagaimana agama mengajarkan kita akhlak kepada non-muslim? Coba lihat pelajaran yang diajarkan Rasulullah, luar biasa. Di Madinah ada tunanetra pasar, selalu berteriak-teriak tunanetra orang Yahudi minoritas waktu itu. Apa dia teriak-teriak? Jangan kau dekati Muhammad, jangan percaya Muhammad, jangan kau dekati dia. Kalau kau didekati kena kau sihirnya, jangan kau dengar bicaranya, pembohong. Tiap hari dia begitu. Wafat Rasulullah. Satu kali datang Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi yang tak lain adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah. Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Kata Aisyah, itu ada tunanetra di pasar, orang Yahudi. Tiap hari Rasulullah datang memberi makan. Datang Abu Bakar, dia suap itu tunanetra. Begitu disuap, ditepis tangannya. Kata tunanetra, siapa kamu? Ini bukan orang yang selama ini menyuapi saya. Siapa kamu? Kalau yang suap saya selama ini halus caranya, dia pisahkan mana yang tua, mana yang muda, mana yang ada batu-batunya, lembut sekali caranya. Siapa kamu? Bakar lalu berkata, Tun, bukan yang menyuapi kamu selama ini, saya sahabatnya yang menyuapi kamu selama ini. Lalu tunanetra ini berkata, siapa dia? Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 3 hari yang lalu wafat menunggu Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis mereka. Ternyata dialah yang selalu dia teriaki, tukang tipu, pembohong. Ternyata dialah Muhammad yang selalu menyuapinya. Di Taif datang Rasulullah, di Makkah dihina, di Makkah dimaki, di Makkah diperangi. Dia datang ke Taif dengan harapan mudah-mudahan di Taif dapat pertolongan. Tapi ternyata sampai di Taif Nabi dilempari sampai bengkak badan beliau, sampai pelipis beliau pecah, bibir beliau mengeluarkan darah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kira-kira kalau bapak-bapak disambit dilempari satu kampung, tiba-tiba datang dandim, bagaimana Ustaz? Saya ratakan. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril datang, ya Muhammad, keterlaluan ini orang Taif. Itu Jibril, kalau ada yang menyakiti Nabi langsung muncul. Dan munculnya Jibril seperti itu iklan yang di televisi, warna biru, langsung muncul. Ya Muhammad, keterlaluan sudah di orang Taif. Saya diberi amanah oleh Allah, saya diberikan kekuasaan oleh Allah, hancurkan mereka kalau dia mau. Kalau kau mau ya. Apa jawaban Nabi? Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku hari ini, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati ini orang Taif. Mereka begini karena dia tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka. Terbukti Pak, saya sudah keliling-keliling Saudi, Taif, salah satu provinsi. Masya Allah, lembut tutur katanya masyarakatnya. Yang hebatnya subhanallah, Taif itu kurang lebih seperti Bogor, sejuk, dingin, berembun, padang pasir. Itulah akibat dari doanya Rasulullah, didoakan warga Taif agar dirahmati tanah-tanah. Rasulullah, bayangkan, diusir dari Makkah, dimaki, pindah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi punya pasukan gagah berani, berhasil menaklukkan Ka'bah, namanya Fathul Makkah, ditaklukkan Makkah. Abu Lahab, Abu Sufyan, matilah kita. Semua orang-orang yang pernah menghina Nabi, semua orang yang pernah melempari Nabi, sembunyi dalam rumahnya, membalas di Muhammad, membalas di Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Pidatonya Nabi, saudara-saudara sekalian,
yang mau bekerja sama dan tidak memerangi kami lindungi kalian beserta dengan tempat-tempat ibadahmu. Tapi kalau kalian mengganggu kami perangi kalian. Subhanallah. Satu kali Nabi ke masjid. Di atas ada manusia Yahudi lewat, Nabi diludahi, Pak. Apa Nabi marah? Nabi naik ke atas lalu tersenyum. Salah kamu, Pak, ludahmu. Kepala aku udah kena. Tapi tidak apa-apa, fish. Aku lagi cari dalil fish, tidak ada. Ini bahasanya ada lagi. Lewat lagi kedua kalinya besok, diludahi lagi. Nabi tetap senyum. Tidak apa-apa, bos. Lewat 3 kali, diludahi tidak ada Nabi. Nabi senyum saja. Hari keempat lewat Nabi. Mana ini langganan? Sana ada lewat di sini. Udah saya. Selesai sholat, Nabi bertanya, "Oh, lihat rumahnya si fulan?" "Lihat ya Rasul." "Oh, bawa saya ke sana." Bawa. Sampai ketuk pintu. "Siapa?" "Muhammad." "Muhammad siapa?" "Langgananmu." Kaget mati, membalas si Muhammad. Masuk Nabi, bawakan kurma, bawakan roti. "Saya lewat tadi di tempat biasa, rindu-rindu tuh gak sama lidahmu. Ternyata kau sakit rupanya. Nih ada roti sama kurma, saya doakan kamu cepat sembuh." Amin. Maka saya tidak masuk di akal kalau kita orang Islam dianggap radikal. Itu akhlak yang diajarkan Rasulullah. Coba, malah ada radikalisme seperti itu. Maka kalau ada radikal, pasti bukan orang sumbernya dari ajaran Islam, tapi dia salah memahami ajaran Islam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya akhlak kepada sesama manusia. Ingat, akhlak sebenarnya adalah sedekah, bersedekah. Gimana Rasulullah soal sedekah? Beliau lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang fakir miskin. "Ya Rasulullah, sedekahi saya." Nabi kasih sedekah beberapa dirham. Besok datang lagi. "Ya Rasulullah, sedekahi saya." Kasih lagi. Hari sampai 10 hari datang, kasih lagi. Hari ke-11 datang. Tidak ada duitnya Nabi. Lalu Nabi mengambil bajunya yang paling baik, diberikan kepada orang itu. Ditegur sama Umar. "Ya Rasulullah, lewat-lewat lagi 10 hari ini. Datang terus. Sama juga kita tim sukses tak. Tidak pernah berhenti bawa proposal. Bawa proposal. Ya salah kita. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, sudah keterlaluan. Jangan sampai. Kenapa? Nabi sudah dikasih baju, masih datang." Akhirnya Nabi berutang. Pinjam duit, kasih dia. Ada orang Ansor menegur Nabi. "Negur Nabi, ya Rasulullah, jangan keterlaluan begitu. Bersedekah sampai berutang." Lalu Nabi menjawab, "Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya harus lakukan. Coba, sedekah Pak sebagai anggota DPR. Tapi anggota DPR sedekahnya bukan duit. Berapa kemampuan Bapak bersedekah? Sedekah Bapak kepada rakyat adalah itulah perda yang membuat orang tenang dalam beribadah, tenang dalam belajar, tenang dalam menuntut ilmu, tenang dalam bekerja. Itulah sedekahnya Bapak. Kalau sedekah duit, berapa kemampuan kita? Tapi sedekah dengan berpikir bagaimana perda dibuat untuk mensejahterakan rakyat, tapi bukan perda yang justru memperkaya diri sendiri. Siapa itu sedekah? Saya mau tanya, di kantin ini Pak, ratusan penghafal Quran. Di kantin ini ratusan penceramah Pak, kalau tidak dibuat. Di kantin ini ratusan orang kaya. Di kantin ini ratusan orang-orang cerdas, profesor, doktor. Tapi jadi anggota DPR provinsi, jumlahnya hanya terlihat. Maka keliru Bapak ketika Allah berikan kesempatan menjadi anggota DPR. Bapak tidak gunakan itu untuk mempercepat Bapak masuk ke dalam surga. Kantin, ulama puluhan. Ketua DPR, gubernur, bupati, ketua DPRD, hanya satu di setiap kabupaten dan hanya satu di setiap provinsi. Maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk memudahkan Bapak bertemu dengan Rasulullah di yaumil akhir kelak
minum bersama Rasulullah di telaga Kautsar al-Kautsar.